Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, saya meyakini Kadin itu adalah kumpulan para pengusaha, ada Kang Buki, ada Kang Ahmad, bukan kumpulan para politisi. Karena kumpulan para pengusaha, maka dalam pikirannya bagaimana produksi ini bisa berjalan. Karena kalau politisi makin dilama-lamain, makin dipisah-pisahin, itu adalah potensi. Tapi kalau pengusaha itu ada kelowongan, ada perbedaan yang terlalu lama, tidak bertegur sata dalam jangka waktu lama, itu adalah penurunan indeks ekonomi. Hari ini bicara persoalan kemiskinan. Orang pasti memandang saya hanya orang yang setiap hari ngurusin orang-orang miskin. Apa sih yang terjadi sebenarnya dalam problem kemiskinan di Jawa Barat ini? Saya membagi dua terminologi. Yang pertama adalah kemiskinan struktural. Artinya orang tidak memiliki akses terhadap uang, orang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan, orang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, orang tidak memiliki akses terhadap modal. Yang kedua adalah kemiskinan kultural. Saya akan bahas dari kemiskinan kultural dulu. Sesungguhnya di Jawa Barat ini ada pola sikap hidup yang harus segera dirubah. Pola sikap hidup ini harus dimulai sejak kecil, sejak balita. Kenapa? Kalau sejak balita anak-anak Jawa Barat tidak dirubah pola sikap hidupnya, maka booming kemiskinan justru akan terjadi dalam jangka panjang. Saya termasuk orang yang dulu ketika jadi bupati itu keberatan LPG 3 kg masuk desa. Kenapa waktu itu saya keberatan? Karena saya punya cara pandang yang jauh. Kalau LPG masuk di desa dan kemudian masih semua orang desa menggunakan LPG, maka akan ada problem ekonomi dan problem sosial di kemudian hari. Apa problem ekonominya? Problem ekonominya adalah saya sebagai lahir dari anak desa dari keluarga miskin. Tetapi kemiskinan itu bagi saya adalah jalan untuk mencapai kesuksesan. Dan bagi saya katakan, orang yang lahir dalam hidup miskin, orang yang lahir dalam penderitaan, orang yang lahir dalam serba kesulitan akses, justru dia punya kesempatan menjadi orang besar. Kenapa? Karena waktunya bisa diisi dengan talent yang bermanfaat. Contoh, waktu itu tidak ada LPG 3 kg. Maka anak-anak remaja dan usia dini yang rata-ratanya usia 6 tahun ke atas, itu setiap pulang sekolah maka goloknya diasah. Karena goloknya diasah, maka dia pergi ke kebun orang, pergi ke BTPR, nyari kayu ranting kayu bakar untuk membantu ibunya. Sepanjang jalan dia masuk dalam sebuah perkumpulan orang anak-anak. Mungkin orang menyebutnya hari ini adalah playgroup. Waktu itu kita masuk dalam grup itu. Di grup itu selalu ada cerita bagaimana kita ngambil kayu bakar, kemudian yang punyanya marah dan kita dikejar. Itu kan bagian membantu kesehatan dan adrenalin diri untuk menjadi seorang pemberani. Nah kemudian ketika memikul kayu bakar di sepanjang jalan, ketika hujan turun biasanya tumbuh jamur. Maka kita pulangnya membawa jamur. Sebelum nyampe rumah, teman-teman kadang-kadang mampir di sawah, dia ngambil belut. Maka dia pulangnya bawa belut. Datang ke rumah sudah sore, badan sudah lelah. Ibu menyambut dengan kebahagiaan, dapur kemudian ngebul, kita bisa makan dengan belut penuh dengan protein, dan kita bisa makan dengan sayur jamur dengan rasanya paling enak, gak ada di toko hari ini. So maghrib kita pergi ngaji, pulang isya, setelah itu tidak ada TV, tidak ada HP, kita tidur dengan nyenyak. Besok pagi kita bangun lagi pergi ke sekolah, sekolahnya kadang-kadang tidak pakai sepatu, sendalnya satu merah satu putih. Kancing
saking kita lepas, kita tidak pernah order ke tukang jahit, maka kita ambil kancing-kancing yang ada dari pakaian yang lain, kemudian kita jahit sendiri. Datang ke sekolah, pelajarannya hanya satu, guru. Kemudian untuk semua pelajaran ada bernyanyi, kemudian ada baca puisi, ada drama, semuanya terpadu. Apa yang terjadi? Lahirlah generasi yang kreatif. Dia tidak pernah menyerah. Coba lihat bagaimana pemetaan anak-anak sekolah hari ini. Pulang sekolah tidak ada pekerjaan, di rumah sudah ada LPG, dia main HP, dia main motor, kemudian motornya pajaknya tidak terbayar, ngambil dari leasing, HP-nya diisi kuota. Anak itu menghabiskan energi dalam setiap hari, ikut balapan, ikut geng motor, pacaran dalam usia muda, kawin dalam usia dini. Ini terjadi di Jawa. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia dibacok oleh temannya, kemudian di jalan tabrak orang, motornya juga kemudian di jalan ditangkap. Maka yang orang mengalami depresi ekonomi. Kenapa? Anak hari ini menjadi beban bagi orang tuanya. Kenapa anak menjadi beban? Karena dia setiap hari menggerogoti ekonomi orang tua. Setelah itu dia menikah. Ketika dia menikah, maka bayar organ tunggal bagian ibunya, tunangan bagian ibunya. Dia hamil, nanti bagian ibunya, melahirkan bagian ibunya, masuk TK bagian ibunya. Maka hanya di Indonesia TK isinya nenek-nenek. Setelah itu desa dimasukin dalam kerangka berpikir. Berpikirnya apa? Masuklah orang berpikir struktural pendidikan. Apa? Di desa dimasukin playgroup. Tidak mesti di desa ada playgroup, karena orang desa itu sudah bergerombol dalam era permainan. Setelah itu di desa dibikin ruang-ruang bermain anak yang distrukturalkan. Dulu orang bermain itu merdeka. Hari ini di desa bermain harus daftar, harus ada ijazahnya, harus ada seragamnya. Setiap waktu membuat kegiatan yang terus-menerus, orang tuanya terus preteli si caci. Ini yang ingin saya rombak cara berpikir ini. Kenapa? Cara berpikir ini akan melahirkan masyarakat miskin, kultural dan struktural. Kenapa? Saya sudah menghitung. Dulu orang punya sawah, hari ini tidak punya sawah. Dulu orang punya rumah, hari ini tidak punya rumah. Kenapa? Seluruh asetnya habis oleh anak-anak. Perspektif inilah yang harus segera dirubah cara berpikirnya. Merubahnya bagaimana? Membangun sistem pendidikan berbasis produksi. Bagaimana membangun sistem pendidikan berbasis produksi? Nanti masuk di situ Badan Gizi Nasional tentang makan siang bergizi. Bagaimana? Pendidikan harus segera mengevaluasi seluruh sistem pembelajaran. Yang belajar matematika nggak ngerti arahnya mau kemana, belajar fisika nggak ngerti arahnya mau kemana, belajar biologi nggak ngerti arahnya mau kemana. Seluruh pendidikan di kita arahnya hanya satu, ulangan dan kenaikan kelas. Orang belajar biologi tapi sudah dewasa nggak ngerti sistem pertanian organik. Orang belajar fisika tidak ngerti bagaimana musim tanam tanggal berapa. Ini pendidikan harus dirombak menjadi pendidikan berbasis produksi. Maka di visi saya dikatakan adalah pendidikan berbasis ekosistem, pendidikan berbasis kewilayahan, pendidikan berbasis kesemestaan yang disebut dengan pendidikan berkarakter. Bagaimana? Anak-anak yang di area pertanian, maka pendidikannya berbasis pertanian, matematikanya berbasis pertanian. Pelajaran matematikanya nggak usah susah-susah, cukup begini pelajarannya. Di guru di sekolah ngajarin, orang tua kamu berapa punya petak sawah, kemudian berapa panjang, berapa lebar. Kalau nanam padi, berapa jarak tanamnya? 25 cm, 30 cm. Kalau 25 cm, berapa butir yang ditebar? Dari tebaran berapa butir melahirkan berapa batang? Ketika ditanam berapa batang? Misalnya 5 batang. Dari 5 batang satu rumpun melahirkan berapa batang? Yang maksimal melahirkan 80 batang. Dari 80 batang melahirkan berapa tangkai? Dari berapa tangkai melahirkan berapa butir padi? Dari berapa butir padi melahirkan berapa gram? Dalam waktu 4 bulan, pendidikan matematikanya diarahkan pada analisis dan penelitian. Guru-gurunya turun ke sawah, mengukur, menghitung. Anak itu ikuti proses menebar, proses menanam, proses menyiang, proses memanen. Sehingga setelah itu ekonominya berjalan. Dia dinilai anak-anak kecerdasannya. Apa langkahmu terhadap padi yang kau hasilkan? Kalau dia mengatakan saya menjual gabahnya dengan harga Rp800.000 per kuintal, maka nilainya apa?
Ketika menjawab, saya menjual gabahnya dalam posisi sudah dirubah menjadi beras, maka nilainya menjadi 7. Saya mengelola gabahnya, saya giling sendiri, saya bikin beras sendiri, kemudian saya bikin rumah makan di depan rumah saya, maka nilainya menjadi 9. Dari situ orang sejak kecil sudah dididik menjadi seorang entrepreneur. Jadi republik ini menjadi aneh. Anak matematikanya 9 nilainya, tapi jajarnya 30.000 per hari. Di mana letak matematika? Dia tidak ngerti bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara membagi, dan bagaimana cara mengkali. Kalau politisi harus banyak membagi, kalau pengusaha harus banyak menambah. Bila perlu karakternya beda. Kalau pengusaha jadi politisi, yang mengkali, yang membagi. Kan beda. Nah, ini karakter ini jadi dibangun. Ekonomi nanti, pendidikan di wilayah kelautan berbeda, pendidikan di wilayah pegunungan berbeda, pendidikan di area industri berbeda, kurikulumnya harus berbeda. Republik ini menjadi aneh. Kenapa? Sudah tahu dalam setiap tahun orang menganggur, tapi sekolah kejuruan bidang pendidikan itu nggak pernah ditutup. Sudah tahu sarjananya numpuk jadi guru honor banyak sekali, tapi fakultas pendidikan tidak pernah dievaluasi. Negeri ini harus, kalau berbasis entrepreneur, perguruan tinggi juga harus dilihat apa kebutuhan Indonesia 50 tahun ke depan, apa kebutuhan Jawa Barat 10 tahun ke depan, apa 20 tahun ke depan. Maka pendidikan harus diarahkan pada kebutuhan itu. Maka dialog pengusaha dengan kalangan pendidikan, sesungguhnya ada dialog tentang masa depan. Ketika ada mapping industri, sebuah kawasan industri 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, berapa kebutuhan angkatan kerja, jenis apa yang dibutuhkan, maka sekolah kejuruannya itu dibuat kelas-kelas yang diarahkan pada kebutuhan itu. Di kita enggak. Nah, inilah yang akan saya rombak. Maka sistem pendidikan nanti adalah sistem pendidikan istimewa, dan saya akan membangun sekolah-sekolah kejuruan di seluruh kawasan industri, dan anak-anak sekolahnya akan saya cap. Kenapa harus di cap? Kalau kita ingin Cina, kalau kita ingin Jepang, kalau kita ingin Korea, maka kulturnya kita harus dirubah. Anak-anak sekolah kita masuk SMK kelas 1 harus tinggal di mes. Dia harus diajarin bagaimana cara menyemir sepatu, bagaimana cara pakai sepatu, bagaimana kemudian cara melipat baju, bagaimana cara pakai dasi, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bersikap, bagaimana setiap jam itu adalah produksi. Maka culture-nya harus dibangun, karena problem Indonesia adalah culture. Tapi walaupun sekolahnya STM kejuruan, kalau culture-nya di lingkungan daerahnya, pergi ke sekolah naik motor, bonceng pacar, di perjalanan ke hamil pacar. Ini problem. Caranya apa? Saya akan mengadopsi sistem militer. Maka model sekolah Taruna Nusantara bukan hanya Taruna Nusantara, seluruh sekolah di Jawa Barat nanti harus model Taruna Nusantara. Dengan 2 orientasi. Satu, dia membaca teknologi perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan yang setiap hari berubah seiring dengan perkembangan teknologi, tetapi jiwa dan raganya adalah Indonesia. Ini tidak usah banyak. Dalam setiap tahun Jawa Barat menghasilkan 10.000 manusia aja seperti ini, maka dia akan menggerakkan manusia yang lain. Dari mana saya belajar? Saya bikin sekolah sepak bola, walaupun mungkin enggak, sudah beberapa orang yang menjadi tim nasional, dan salah satunya itu Fajar Fatur Rahman, itu yang menjadi pemegang bola bertanya. Itu dirombak tuh anak-anak itu. Bagaimana merombaknya? Saya perhatikan anak-anak suka sepak bola, tinggal di kampung paling merasa hebat, paling merasa tinggi, main di Tarkam, gak berkembang. Saya masukin sekolah, dia setiap hari belajarnya sepak bola, matematikanya sepak bola, fisikanya sepak bola, bahasa Inggrisnya ke sepak bola. Dia statusnya dititipin di sekolah, tapi setiap hari berlatih dari pagi sampai sore berlatih. Siapin semakannya, sepatunya, bajunya, pola hidupnya, berhasil. Jadi nggak ada anak. Saya berangkat dari mana saya berpikir itu? Dulu saya prihatin, ada pemain PSSI pusing dengan ujian nasional, nggak penting. Kalau dia pemain sepak bola, ujiannya masukin gol, bukan ujian nasional. Indonesia itu kaya akan
talent. Orang Indonesia kekuatannya bukan di membaca. Orang Indonesia kekuatannya ada di otodidak pengalaman hidup. Saya perhatikan jarang sarjana ekonomi jadi pengusaha besar. Jarang. Yang pengusaha besar adalah orang yang berani berspekulasi, berani mengambil resiko, dan berani pinjam ke bank. Orang yang punya nanti. Kelemahannya apa dari mentalitas para pengusaha kita? Baru borongan punya 200 juta langsung kawin lagi. Saya tahu kelakuan itu saya tahu. Kelemahannya apa lagi? Dapat proyek disubkan. Itu kelemahannya. Kenapa? Karena saya selalu membagi pengusaha itu dalam 3. Satu, pengusaha. Pengusaha itu orientasinya di mana? Di produksi. Dia berani mempertaruhkan seluruh kekuasaannya demi sebuah produksi. Maka merek bagi dia adalah gengsi. Keberhasilan industrinya bagi dia pertaruhan bagi jiwanya. Itu pengusaha. Yang kedua, pedagang. Kalau pedagang itu begini, dari sana jual berapa, di sini dibeli berapa, saya dapat untung berapa, itu pedagang. Yang ketiga, calok. Mana boga barang, itu naik beli berat bagian sabaraha. Nah, itu calok. Tapi kalau gabung seperti ini, saya nggak bisa bedakan mana calok, mana pengusaha. Nah, ya, baru tahu ya jadi jadi pinter ya. Selama ini identik dengan wayang terus. Nah, ini orientasi loh. Kenapa? Karena pemimpin itu harus beda. Kalau pemimpin sama berpikir dengan rakyat, nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu beda, punya pemikiran out of the box. Dia bisa berpikir ketika orang tidak berpikir. Dia bisa bertindak ketika orang tidak bertindak, dan berani ngambil resiko. Kenapa? Sebuah keputusan pemimpin bisa jadi dia populer, bisa jadi dia tidak populer. Dan saya orang yang berani tidak populer, berani dihujat oleh siapapun demi apa? Demi kepentingan masa depan. Rakyat itu ibarat anak-anak kita. Sebagai orang tua, tidak semestinya setiap hari ngebajuin anak, nyuapin anak. Ada saatnya dia harus pakai baju sendiri, jalan sendiri. Dia nangis, kamu nangis sendiri. Saya termasuk anak atau orang yang ketika lihat anak saya yang paling kecil ini, ada saatnya saya tinggalin di sekolahnya, manja saya tinggalin, suruh dia sendiri. Ini kelemahan orang Sunda adalah itu, nyang ahdulan, leweh berek romer, jelik sautik beli motor, ngambek sautik berek beli, boga duit na hidungnya di kadek hidungnya. Ini problem. Ini problem yang harus segera dibenahi. Ini culture yang terjadi. Untuk itu ini orientasi ke depan. Nah, di mana letak Badan Gizi Nasional? Nah, Badan Gizi Nasional yang digagas oleh Pak Prabowo sebagai orientasi pertama, pembentukan manusia Indonesia harus makan berkualitas. Makan berkualitas yang disiapkan oleh negara konsumsinya harus dirubah pola perilaku keluarganya. Kenapa? Dia disubsidi misalnya 10.000 setiap hari. Di luar itu dia jajan yang tidak bermakna 20.000. Rugi tidak? Aturannya seperti apa? Saya akan nanti bikin perpu. Karena anak Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat keluarin 1 triliun untuk makan bergizi bagi anak Jawa Barat. Maka saya akan wajibkan setiap anak Jawa Barat harus menabung minimal Rp5.000 per hari. Kalau enggak, Pemda keluarin 1 triliun, anak-anak tiap hari buangin duit. Gak bisa ini. Ini harus dirubah juga, gitu loh. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa 1 triliun? Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana agar ini menjadi regulasi. Kalau menjadi regulasi, maka mental kepala desa, mental damusdes, mental camat, semuanya dirubah pada aspek produksi. Bagaimana mendorong produksi? Anak-anak sekolah nanti harus punya ayam di rumahnya. Anak-anak sekolah harus punya kambing. Nanti kejuaraan kelas itu akan diukur. Anda jadi juara kelas, juara di bidang peternakan ayam. Anda juara kelas, juara peternakan sapi. Anda juara kelas, juara peternakan ikan. Anda juara kelas, juara pertanian. Anda juara kelas, juara industri kreatif. Anda mampu bikin robot, Anda mampu bikin mobil-mobilan, bikin motor-motor. Itu yang jadi juara kelas. Saya tahu orang-orang pintar di kelas dulu yang matematikanya tinggi itu rata-rata tidak pernah jadi pengusaha, paling jadi dosen. Teman saya itu
dosen, guru yang pinter-pinter. Kenapa? Karena orang-orang pinter itu memang jadi pemikir cocoknya. Nah, yang jadi pengusaha yang nakal-nakal. Yang jadi politisi yang nakal-nakal. Nah, yang pintar itu harus independen, dia menjadi peneliti, gajinya harus tinggi, nggak boleh diintervensi. Itu harus dipisahin. Kalau dalam zaman kerajaan itu disebutnya dia tinggal di altar, itu oversee itu namanya. Nah, ini yang harus dibuat, regulasi ini. Kalau untuk apa? Bayangin, uang 1 triliun misalnya dijabat, kemudian nanti pengadaan telur, anak-anak ke sekolah membawa telur dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Telurnya dimakan oleh dia sudah dapat subsidi 10.000, yang dimakannya adalah produknya sendiri dan dia bisa nabung. Saya hitung, kalau orang ngerti bisnis sejak kecil, selama sekolah dia, selama 6 tahun sekolah SD, kemudian tambah 3 tahun sekolah SMP, maka dia bisa jadi orang kaya. Hanya dari sini. Ini perlu. Kalau enggak, nanti kalau rubah lagi kayak kasus yang saya tangani dulu, bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai, target Kemensos adalah orang beli telur dari desanya, orang beli sayuran dari desanya, orang beli daging dari desanya, diproduksi oleh masyarakat desanya. Yang terjadi adalah percaloan daging, percaloan telur, percaloan sayuran, ngambil dari pemasok, dia dapat 5%, dibagi-bagi bareng. Ekonominya nggak berputar. Karena apa? Uang belanja ratusan juta itu keluar semua, tidak di desa. Ini harus dibuat. Dan saya punya komitmen itu. Untuk apa? Merubah rakyat Jawa Barat ini apa? Karena orang Jawa Barat tidak menyadari diri. Dulu orang Jawa Barat ukur ngagerek jeli, menang lauk di walungan, di pasar di Lububuk, bahwa etapa. Dulu orang Jawa Barat nang-nanganing China herang lauk nabeunah, baheula eta mah sebab di Jawa Barat hidupnya homogen, sama-sama kaum petani, sama-sama kaum nelayan, hidupnya tenang, tidak ada persaingan. Hari ini di Jawa Barat geus rupa suku aya, semua berpikir ekonomi, nggak bisa lagi, teu bisa deui, makan di payung teu bisa, aing teh heula Indonesia. Alamnya sudah beda, culture-nya sudah berubah. Ini bukan alam Pajajaran, ini alam Nusantara. Kita berkompetisi bukan hanya dengan orang Sunda lagi, tapi kita berkompetisi dengan warga di seluruh Nusantara dan berkompetisi dengan warga di seluruh dunia. Ini beda. Ini. Kemudian berikutnya adalah apa sih problemnya? Problem kemiskinan. Saya itu selalu menemukan kasus, mohon maaf, orang miskin di Jawa Barat rata-rata anaknya banyak. Sudah. Hari ini orang miskin itu anaknya banyak. 5, 7, 12, 24. Kenapa Bang ini tahu? Saya itu kan keliling, ngerti. Anaknya banyak. Dan anaknya orang miskin itu suaminya penuh vitalitas. Saya menemukan kasus yang anaknya itu 16. Dia ngontrak rumahnya, anaknya tuh berderet. Saya nanya, Bu, hari ibu nyetakna di mana? Kan kamarna geus eueuh. Atuh babari Pak Didi cenah. Moleset kalinya ke kamar mandi bari nangtung jadi cenah. Untuk itu apa lagi? Saya akan buat pergub nanti. Orang wajib KB. Kalau nggak KB nggak dapat bantuan. Harus dirubah mentalitas Pak. Nggak bisa. Kalau tidak KB nggak dapat bantuan. Karena bantuannya 1, bantuan melahirkannya, 2, bantuan makannya, 2, 3, bantuan subsidi pendidikan gratisnya, bila khusus subsidi untuk sepatunya, subsidi celananya, subsidi bajunya. Hari ini ada orang tua mengundurkan diri anaknya dari sekolah menengah atas, itu gara-gara nggak bisa kebeli seragam. Saya udah mau ketemu nanti sore besok sekolah lagi. Ini problem Pak, ini harus dirombak. Bagaimana? Gak bisa terus-terusan dia minta disubsidi oleh negara, tiap hari produksi anak. Uang negara tidak boleh jatuh hanya pada satu keluarga. Disubsidi kelahirannya, disubsidi pendidikannya, disubsidi kesehatannya. Anaknya 24, nggak bisa. Bagaimana? Uang negara harus subsidinya efektif. Nanti harus bikin aturan. Pasang listrik gratis, saya dulu pernah jadi bupati, harus KB dulu. Dapat beras, harus KB dulu. Untuk apa?
orang Indonesia kalau tidak ada unsur memaksa tidak akan pernah taat